Semangat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan materi yang akan kita bahas adalah aktivitas pembelajaran senam lantai. Apa saja gerakan yang akan kita bahas? Mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh agar kita dapat benar-benar memahami materi yang kita pelajari kali ini. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di atas lantai atau matras. Manfaat senam lantai adalah untuk melatih kekuatan otot, daya tahan otot, dan kelentukan tubuh. Macam-macam gerakan dalam latihan senam lantai adalah sebagai berikut. Gerakan dasar melompat dan bertumpu. Gerakan bertumpu dapat dilakukan dengan tumpuan tangan atau kaki. Contoh gerak dasar bertumpu pada kaki dan tangan. Yang pertama adalah lompat jongkok. Lompat jongkok merupakan gerakan bertumpu pada kaki dan tangan yang dimulai dengan posisi jongkok. Gerak dasar melompat dan bertumpu yang kedua adalah gerakan melompati teman atau box. Gerakan melompati teman dapat dilakukan secara kelompok. Jadi, untuk melakukan gerakan melompati teman, kalian harus berkelompok bersama dengan teman-teman kalian. Gerakan dasar bergantung. Gerak dasar bergantung dapat dilakukan sendiri atau berpasangan. Gerak dasar bergantung bermanfaat untuk melatih otot tangan. Bagaimana cara melakukan gerakan bergantung? Cara melakukan gerakan bergantung yang pertama, anak-anak naik ke atas bangku. Kemudian pegang palang dengan kedua telapak tangan. Berikutnya, peserta berikutnya membantu menyingkirkan bangku. Setelah kalian bergantung, gerakan berikutnya adalah memindahkan tangan satu persatu secara bergantian. Gerak dasar berpindah dengan berguling. Gerak dasar berguling antara lain berupa guling depan atau sering disebut roll depan, guling ke belakang atau roll belakang, dan berguling dari gerobak dorong. Gerakan roll depan dan roll belakang harus dilakukan di atas matras. Saat melakukan guling depan atau roll depan, posisi dagu yang benar adalah menempel di dada. Saat melakukan guling belakang, kaki segera diayunkan ke belakang. Posisi akhir pada gerakan guling ke belakang adalah jongkok. Berikut ini Burita tampilkan gambar macam-macam gerakan berguling. Yang pertama, urutan jika anak-anak akan berlatih melakukan roll depan. Yang kedua, urutan atau rangkaian gerakan roll belakang. Dan yang ketiga, gambar rangkaian gerakan berguling dari gerobak dorong. Gerakan sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan ditopang oleh kedua tangan. Kedua kaki diangkat lurus dari posisi tidur telentang. Posisi tangan berada di panggul atau menyanggah panggul. Setelah kaki terangkat ke atas, jaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin selama beberapa detik.
Gerakan handstand. Handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan tangan. Bagi pemula, latihan gerakan handstand dapat dilakukan dengan bantuan dinding agar aman. Sikap awal handstand dapat dilakukan dengan posisi berdiri atau jongkok. Gerakan headstand atau yang sering disebut juga copstand. Copstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan tumpuan kepala. Gerakan copstand harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak cedera. Saat berlatih melakukan gerakan copstand, karena gerakan ini cukup berbahaya, maka kalian dapat meminta bantuan teman atau guru. Gerak dasar berikutnya yang akan kita bahas berupa gerakan pesawat terbang. Gerakan pesawat terbang dilakukan dengan posisi tumpuan pada satu kaki. Gerakan pesawat terbang merupakan salah satu gerakan latihan keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan, posisi kedua tangan direntangkan ke samping. Anak-anak dapat memperhatikan gambar anak yang sedang melakukan posisi pesawat terbang yang Burita tampilkan di layar. Gerakan kayang. Sikap kayang bermanfaat untuk melatih kelentukan tubuh, terutama kelentukan punggung. Gerakan kayang dapat dilakukan dengan awalan posisi berdiri atau tidur telentang, seperti yang dapat anak-anak lihat pada gambar di layar. Saat melakukan kayang, posisi badan yang benar adalah melengkung. Gerak dasar yang terakhir yang kita bahas adalah meroda atau cartwheel. Cartwheel adalah gerakan seperti roda berputar, di mana pada suatu saat bertumpu pada kedua tangan. Gerakan meroda memerlukan kelentukan otot-otot tubuh bagian samping dan sendi panggul. Anak-anak, demikian tadi beberapa contoh gerakan senam lantai yang kita bahas pada pelajaran kita kali ini. Kalian dapat berlatih melakukan gerakan-gerakan tersebut untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. Anak-anak harus ingat, sebelum melakukan gerakan-gerakan senam lantai tersebut, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, agar kalian terhindar dari cedera. Dan mengingat gerakan-gerakan senam lantai ini cukup berbahaya, maka Burita anjurkan kalian melakukan latihan di bawah pengawasan orang tua. Setelah selesai kalian melakukan latihan senam lantai, jangan lupa melakukan gerakan peregangan atau pendinginan untuk mengurangi kelelahan otot tubuh kalian. Selamat berlatih, salam sehat dari Burita, sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.